Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lembah Jagat Madya. Kisah ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lembah Jagat Madya. Setelah kedatangan penguasa Laut Selatan, Sudiro, Abah Uta, Jagat Baruna, dan Jagat Giri, serta Gatra Pawira dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk menghadapi perang terbuka yang telah disampaikan oleh Nyai Ratu penguasa Laut Selatan itu. Tidak seperti beberapa tahun lalu ketika mereka semua datang menghadapi serangan dari sosok naga hijau atau Patih Tirta Pawana. Kala itu Widanu yang terlihat gelisah dan ketakutan serta sangat dilindungi baik oleh ayahnya sendiri maupun Abah Uta serta makhluk-makhluk gaib yang ada di Lembah Balulang, kini meminta untuk ikut dalam perbincangan tentang perang melawan makhluk gaib yang dalam waktu dekat itu akan tiba. Walau usia Widanu masih terhitung anak-anak, tapi kemampuannya tidak dapat dianggap remeh. Semua orang yang berada di Lembah Balulang mengakui akan kesaktian yang kini dimiliki oleh putra dari pasangan Sudiro dan Serikanti itu. Walaupun Sudiro sempat melarangnya, tapi dengan senyuman yang syarat makna, akhirnya Sudiro pun mengizinkan Widanu bergabung dengan para sesepuh yang sudah makan asam garam di dalam dua dunia. Walaupun musuh sudah menyatakan perang dan memberitahu tentang jumlah musuh yang akan kita hadapi, tapi kita tidak tahu makhluk mana yang akan menjadi lawan kita di roh. Sepertinya perang gaib ini akan berlangsung lama dan berkepanjangan. Abah Uta mulai mengkhawatirkan tentang sebuah perang yang akan segera terjadi. Aku juga berpikiran seperti itu, Bah. Dan sedang memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan saat ini. Maafkan Danu, Pak. Semua ini akibat ulah Danu. Saud bocah berusia belasan tahun itu yang sudah sangat memahami dengan apa yang sedang terjadi. Semua bukanlah kesalahanmu, Danu. Kau tidak punya kuasa atas apa yang telah terjadi. Naga hijau keparat itu yang memulainya, hingga keadaan harus berakhir seperti sekarang ini. Keputusanmu untuk menghabisi naga hijau itu sudah sangat tepat, Danu. Karena tidak ada pilihan lain. Jika kau tidak menghabisinya, maka dia akan terus mencarimu karena pancawara yang ada di dalam tubuhmu itu. Yang harus kita pikirkan saat ini adalah mencari di mana keberadaan Jagat Madya dan muridnya, atau menunggu satu persatu musuh kita datang mencari kita. Tapi sebelum kita bergerak, Eyang Jagat Giri, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan tempat untuk berlindung dulu, Eyang. Karena jika ada salah satu dari kita yang terluka, maka kita akan membutuhkan tempat yang aman untuk menyembuhkannya. Aku setuju denganmu, Diro. Selain kita harus memperkuat pagar gaib yang menutupi Lembah Balulang, kita juga harus membuat pagar gaib yang lebih kuat di beberapa titik di tempat ini.
Dulu aku pernah belajar siasat bertahan dalam peperangan, dan sepertinya patut kita coba cara itu. Coba kau utarakan apa yang kau ketahui itu, Wira. Selain pagar gaib yang melindungi lembah Balulang ini, kita harus membuat beberapa pelindung di bawah pagar gaib ini dengan jarak yang semakin mengecil, dan itu juga dapat digunakan sebagai perangkap. Sepertinya itu pemikiran yang bagus, Wira, dan pasti akan kita lakukan. Aku mengerti apa yang kau maksud itu. Sekarang aku bersama Jagat Giri akan mencari pohon Kalingga, atau yang juga disebut dengan pohon Widara, untuk membuat pagar gaib yang akan kita gunakan untuk perangkap itu. Sedangkan kalian mulailah memperkuat pagar gaib yang melindungi lembah Balulang ini. Setelah itu baru kita tentukan titik mana yang lainnya. Abah Huta langsung bergegas untuk pergi ke tengah hutan mencari pohon Kalingga atau pohon Widara yang konon dapat memberikan energi positif serta dapat melemahkan energi dari makhluk-makhluk gaib. Abah Huta yang merupakan seseorang yang mengabdikan dirinya untuk hutan yang berada di wilayah ujung kulon itu sudah sangat hafal dengan pepohonan yang memiliki berbagai macam khasiat. Dan salah satu yang dirasa mampu untuk membuat lawan-lawan mereka lemah adalah pohon yang memiliki banyak duri yang sering disebut dengan pohon bidara. Setelah Abah Huta dan Eyang Jagat Giri keluar dari lembah Balulang menuju kedalaman hutan, Sudiro pun mengajak Jagat Baruna, Widanu dan juga Gatrapawira serta makhluk-makhluk gaib lainnya untuk memperkuat dinding pelindung atau pagar gaib yang sudah terpasang di lembah Balulang. Setelah itu Gatrapawira mengajak Sudiro dan yang lainnya untuk menentukan tempat yang akan menjadi pusat dari pertahanan mereka dan menghitung jarak yang akan mereka gunakan sebagai perangkap untuk membuat musuh-musuhnya kehilangan kekuatan mereka. Di saat Sudiro, Jagat Baruna, Gatrapawira, Kewanasela dan Kewanataru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni sedang membangun dinding pelindung kedua, di dalam Widanu terlihat sedang berbincang dengan Wanarupa dan Warijan. Mereka bertiga memang sengaja tidak ikut membangun dinding pelindung kedua yang dibuat lebih lemah, namun akan menjadi perangkap pertama yang akan menguras energi musuh-musuhnya yang datang ke lembah Balulang. Ketika itulah Widanu mengungkapkan keinginannya kepada Wanarupa untuk mencari Jagat Madya dan muridnya yang bernama Goni. Wanarupa yang awalnya ragu dengan keinginan Widanu itu akhirnya mau ikut dalam rencana yang akan dijalankan oleh Widanu tersebut. Karena menurutnya, Jagat Madya tidak akan keluar sebelum ayahnya dan juga Abah Huta serta yang lain kehabisan energi setelah mendapatkan gempuran dari makhluk-makhluk gaib yang akan dikirimnya untuk menyerang lembah Balulang. Apakah kau tahu di mana sosok Jagat Madya berada, Danu? Tanya Wanarupa yang akhirnya menyetujui ajakan dari Widanu. Sepertinya aku bisa melacaknya melalui alam bawah sadarku, Paman. Dan setelah aku mendapatkannya, aku akan membawa tubuh Paman ke tempat orang itu berada. Aku akan mengikuti jejak energi Jagat Madya yang tertinggal di alam bawah sadar milik ayahku untuk menemukannya. Dan aku akan menggunakan kemampuanku untuk membawa wujud Paman yang asli ke dalam alam bawah sadarku melalui energiku yang masih ada di dalam tubuh Paman sendiri. Ucap Widanu yang dengan cepat dipahami oleh Wanarupa. Wanarupa sendiri percaya kepada Widanu jika dia dapat melakukan hal itu, karena Wanarupa sudah menyaksikan sendiri bagaimana Widanu mengembalikan kesadarannya yang kala itu telah dikuasai oleh energi jahat yang berbentuk binatang berkaki banyak yang ada di dalam kepalanya. Setelah merencanakan untuk mencari Jagat Madya, Widanu, Warijan dan Wanarupa pun menghampiri Sudiro dan yang lainnya untuk memberikan energi mereka ke dinding gaib yang sudah selesai dibuat. Hal itu harus mereka lakukan agar mereka dapat keluar masuk dengan mudah, karena energi yang ada di dalam tubuh mereka telah menyatu dengan energi-energi lain yang ada pada dinding gaib tersebut.
Tidak lama kemudian, Aba Uta pun datang bersama Jagat Giri dengan membawa beberapa pohon kalingga atau pohon widara. Selain itu, mereka berdua juga membawa beberapa batang dari pohon berduri itu untuk nanti ditanam mengelilingi rumah yang menjadi tempat tinggal Aba Uta dan Nyai Semala itu. Akan tetapi masalah baru pun muncul setelah Aba Uta dan Jagat Giri yang juga dibantu oleh Warijan selesai menanam 4 pohon kalingga di 4 sudut rumahnya, serta menancapkan 3 batang kering dari kayu tersebut di masing-masing sisi rumahnya. Setelah batang kering terakhir dari pohon kalingga selesai ditancapkan, tiba-tiba saja Gatra Prawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wana Rupa, Mustaka Geni, dan Hasta Geni serta Raga Geni merasakan adanya sebuah energi besar yang menyerang mereka. Tidak cukup sampai di situ saja, Gatra Prawira yang berada paling dekat dengan rumah Aba Uta itu tiba-tiba saja terhempas oleh sebuah energi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Walau tidak mendapatkan luka, tapi Gatra Prawira dan makhluk-makhluk gaib lainnya tentu saja merasa heran dengan hal itu. Mereka pun menanyakan kepada Aba Uta tentang energi besar yang mengganggu keberadaan mereka kala itu. Mengapa ada energi yang menyerang kami, Bah? Tanya Gatra Prawira yang kini berdiri jauh dari rumah Aba Uta yang sudah terlindungi oleh energi yang berasal dari kayu kalingga tersebut. Aku sendiri belum tahu, Wira. Maafkan aku atas kecerobohanku ini. Pohon kalingga atau pohon widara, atau ada juga yang menyebutnya pohon bidara, adalah salah satu tanaman yang memiliki energi positif atau energi baik. Jadi wajar saja jika energi negatif yang ada dalam tubuh Gatra Prawira dan yang lainnya terkikis oleh energi baik dari pohon kalingga itu. Jadi sebenarnya hal itu adalah sebuah pertanda baik bagi kita, karena tempat ini hanya dapat dimasuki oleh manusia saja sebagai tempat berlindung. Jagat Giri menjelaskan. Tidak lama kemudian Sudiro pun merasakan tubuhnya menjadi sangat panas. Dan tiba-tiba saja sosok Tirta Bagja keluar dari dalam tubuh Sudiro karena tidak tahan lagi oleh energi positif yang berasal dari pohon kalingga. Maafkan aku atas kelancanganku ini, tapi tubuhku pernah dihantam oleh tongkat kayu yang terbuat dari pohon yang dipenuhi duri itu, dan aku harus melakukan tanpa batas selama 1 tahun penuh untuk menyembuhkan luka yang berasal dari pukulan tongkat kayu bidara itu. Tirta Bagja perlahan mundur dan berdiri di samping Gatra Prawira. Ternyata ada masalah lain yang harus kita pecahkan. Kita tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi sahabat kita itu jauh dari tempat ini, Ki. Bagaimana, Diro? Apakah kau punya cara untuk mengatasi masalah ini? Setiap makhluk pasti memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam tubuhnya, termasuk juga aku. Jadi mungkin kita harus mencari cara untuk menghilangkan energi jahat atau energi buruk atau energi negatif yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Jika tidak dapat dihilangkan, maka kita harus belajar menyelaraskan energi yang berasal dari pohon kalingga itu dengan energi kita masing-masing, Pak. Maaf Pak, apakah Danu boleh ikut bicara? Silakan, Danu. Dan saat ini kau bukanlah bocah yang hanya bisa diam dengan tubuh gemetar menahan takut. Kau adalah orang yang sangat kami butuhkan di sini. Eyang Sabda Pualam pernah mengatakan tentang hal ini kepada murid-muridnya, dan waktu itu Danu juga berada di sana, Kek. Menurut Eyang Sabda Pualam, setiap makhluk yang mau masuk ke agama kami dan mengucap 2 kalimat syahadat, maka seluruh energi gelap yang ada di tubuhnya akan hilang, Kek. Widanu memandangi satu persatu makhluk-makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya. Apakah itu benar adanya, Danu?
Sudah puluhan tahun aku hidup di dunia ini. Dan sudah puluhan tahun aku menemukan manusia-manusia yang konon katanya beragama tapi sikapnya tidak mencerminkan hal itu. Mereka malah bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib demi menggapai apa yang mereka inginkan dengan cepat. Dan juga perbuatan mereka tidak lebih baik dari makhluk-makhluk gaib rendahan yang bermukim di pohon-pohon besar atau di tempat-tempat yang dianggap wingit, angker, dan keramat. Memang benar apa yang saudaraku sampaikan itu. Tapi itu semua adalah perilaku dari manusia-manusia yang akidahnya telah menyimpang. Dan apa yang dimaksud oleh Ananda Widanu itu belumlah selesai. Ujar sosok lelaki parubaya dengan sorjan berwarna coklat dan belangkon hitam yang tiba-tiba saja muncul tanpa diketahui dari mana datangnya. Mohon maaf atas kelancanganku ini. Perkenalkan, namaku adalah Joko Sabto, atau sering juga disebut dengan Sabda Puala. Ujar sosok yang ternyata adalah guru dari Widanu. Sungguh luar biasa kesaktian yang dimiliki oleh Eyang Jaka Sabto atau Eyang Sabda Pualam itu tanpa sedikit pun mengalami kesulitan. Lelaki yang masih terlihat seusia Abah Uta itu dengan mudah dapat masuk ke dalam lembah Balulang, menembus beberapa lapisan dinding gaib yang baru saja dibuat oleh Sudiro dan yang lainnya. Sebuah kehormatan bagi kami bisa berjumpa dengan panjenengan secara langsung, Eyang. Abah Uta sedikit membungkukkan tubuhnya seraya memberi hormat kepada Eyang Sabda Pualam. Maaf atas kelancanganku ini, Kisuta. Kedatanganku ini hanya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Widanu. Dan jika Kisuta serta saudara-saudaraku yang lain berkenan, aku akan menawarkan sedikit bantuan untuk menghadapi permasalahan ini. Dengan senang hati, Eyang. Kami semua akan sangat berterima kasih pada Eyang Sabda Pualam jika Eyang bersedia membantu kami. Terima kasih, Kisuta. Tapi sebelum itu izinkan aku menjelaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ananda Widanu tadi. Tapi sebelum itu lebih enak didengar jika Kisuta dan yang lainnya cukup memanggil namaku saja. Panggil aku dengan nama Sabta atau Jaka saja, Ki. Baiklah, Ki Sabta. Abah Uta mempersilahkan Ki Sabta untuk masuk ke beranda rumahnya. Karena tidak semua makhluk mewarisi agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya, maka sudah merupakan sebuah kewajiban bagi makhluk tersebut untuk mencari makna dari kehidupan. Ucapan Ki Sabta yang membuat Sudiro, Abah Uta, Eyang Jagat Giri, dan Eyang Jagat Baruna serta Warijan, Sri Kanti, dan Nyai Semala terus memperhatikan apa yang sedang disampaikannya. Begitu juga dengan Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, serta Tirta Bagya, Mustaka Geni, dan Raga Geni, serta Hasta Geni yang ikut memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh Ki Sabta. Mereka merasa jika apa yang sedang disampaikan oleh guru yang selama ini mengajari Widanu itu adalah sebuah kebenaran yang sangat masuk di akal. Hakikat kehidupan kita bukanlah di dunia, akan tetapi ada keabadian di kehidupan kita nantinya. Setelah kematian datang menjemput kita semua, maka dari itu sebagai makhluk yang memiliki akal serta pikiran,
sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mencari tahu apa hakikat kehidupan itu. Aku juga pernah mendengar tentang kehidupan setelah kematian, Ki. Tentang adanya hari pembalasan dan tentang adanya siksa dan kenikmatan abadi di sana. Tapi sayangnya aku belum dapat mencari tahu tentang siapakah yang maha dikdaya alam semesta ini. Eyang Jagat Baruna mengakui jika dirinya belum memahami tentang makna dari kehidupan di dunia ini. Baiklah Ki Jagat, aku akan menjelaskan di sini. Walau pengetahuanku tidaklah banyak dan kemampuanku tidaklah lebih hebat dari Ki Suta dan Ki Jagat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk tentu dengan fitrahnya masing-masing. Manusia yang terlahir ke muka bumi ini ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain ciptaannya. Mereka diberi akal, pikiran untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil, serta yang baik dan tidak baik. Selain itu, manusia juga diberi hawa nafsu sebagai pendorong kehidupan mereka sendiri. Karena mustahil manusia hidup tanpa hawa nafsu. Akan tetapi banyak manusia yang ingkar karena terus saja menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu ada ibadah. Ibadah yang harus dilakukan untuk menguasai hawa nafsu tersebut. Selain ibadah itu sendiri adalah sebuah kewajiban bagi setiap makhluk ciptaannya. Ucapan Ki Sapta sepertinya dipahami oleh Abah Uta, Eyang Jagat Baruna dan Eyang Jagat Giri. Setelah menjelaskan panjang dan lebar tentang akidah kepada Abah Uta, Sudiro, Eyang Jagat Baruna dan yang lainnya, serta kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, Ki Sapta pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Gatra Prawira ketika ada energi yang menyerangnya tadi. Setiap makhluk, baik itu manusia maupun jin, tentunya memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam tubuhnya. Dan pohon bidara itu memang memiliki energi yang dapat menangkal energi buruk dari sosok makhluk gaib. Jadi apa yang harus aku lakukan, Ki? Mau tidak mau kita harus menghilangkan energi hitam atau energi negatif itu dari dalam diri kita dengan cara mensucikan diri, hati, serta pikiran kita. Jika Ki Sapta mau mengajari kami bagaimana cara untuk mensucikan diri itu, maka saya yang akan menjadi orang pertama yang mengikuti ajaran yang telah Ki Sapta sampaikan tadi. Insya Allah dan atas izin Allah, saya akan menuntun siapapun yang bersedia masuk ke dalam agama Islam atas kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun. Ucap Ki Sapta dengan tegas dan berwibawa, namun tidak menyinggung siapapun yang berada di sana. Setelah semua orang dan makhluk-makhluk gaib yang berada di lembah Balulang mau dengan sukarela mengikuti ajaran agama yang disampaikan oleh Ki Sapta tadi, satu persatu dari mereka merasakan adanya sebuah perbedaan dalam diri mereka masing-masing. Kesejukan dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan.
hari itu mereka dapatkan dan sangat membuat mereka merasa bahagia kala itu. Hari itu adalah hari di mana Sudiro, Abah Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, Warijan, Sri Kanti dan juga Nyai semalam mengucap 2 kalimat syahadat dan dengan penuh keyakinan masuk ke dalam agama Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gatra Prawira, Tirta Bagya, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wana Rupa, serta Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni. Hal yang tidak terduga pun terjadi kepada semua makhluk gaib yang berada di Lembah Balulang. Setelah mereka memeluk agama Islam, perlahan tapi pasti wujud mereka pun terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mustika Geni adalah salah satu makhluk gaib yang tidak pernah menduga jika dirinya akan kembali menjadi utuh dan sempurna. Makhluk dari golongan buta itu harus terpisah dari badan dan kakinya setelah berhasil dikalahkan oleh Nagawana dan guru dari Abah Uta yang bernama Sumber Kalingga. Setelah dapat dikalahkan, tubuh makhluk bernama Wanageni itu lalu dibagi menjadi 3 bagian untuk menghindari kemarahannya yang dapat merusak hutan dan sekitarnya. Mustaka Geni yang kala itu belum menyadari jika tubuhnya telah kembali sempurna, merasa sangat terkejut ketika Abah Uta mengucapkan syukur atas apa yang telah disaksikannya. Kebesaran dan kekuatan dari Sang Maha Pencipta langsung terbukti dengan menyatunya kembali Mustaka Geni, Raga Geni, serta Hasta Geni tanpa menjadi makhluk raksasa yang sangat mengerikan. Sosok Wanageni terlihat sama seperti sosok Gatra Prawira yang memiliki tubuh besar dibanding makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan Wanageni pun tidak menunjukkan amarahnya dengan kembali menyatunya tubuh serta kepala dan kedua kakinya itu. Alhamdulillah, akhirnya dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita, Allah telah menunjukkan kebesarannya hari ini. Ucap Ki Sabta setelah beliau melihat sosok Mustaka Geni berubah menjadi sosok Wanageni. Terima kasih Ki Sabto, kau datang di saat kami membutuhkan penuntun pada jalan yang benar. Semuanya hanya milik Allah, dan atas kehendaknya lah semua bisa terjadi. Hal serupa pun terjadi kepada Tirta Bagya. Sosok makhluk berwujud manusia dengan sisik ular berwarna merah kehitaman itu terlihat berbeda. Tirta Bagya kini terlihat lebih baik dengan hilangnya sisik di bagian wajah dan kedua tangannya. Selain itu, bagian ekornya pun menghilang ketika dia dalam wujud seperti manusia. Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun mengalami hal yang sama. Tubuh bungkuk dari sosok makhluk yang pernah sama-sama dikalahkan oleh Sudiro itu kini terlihat tegak dan wajahnya pun terlihat lebih muda. Sedangkan Wana Rupa mendapatkan kedua matanya lebih kecil dari sebelumnya dan kini sosok makhluk gaib itu terlihat lebih muda dari sebelumnya. Adakah larangan-larangan bagi kami untuk menggunakan ilmu-ilmu yang kami miliki ini, Ki Sabto? Tentu saja ada, Mas Diro. Ada larangan-larangan yang harus dihindari, serta ada juga kewajiban yang harus dijalani. Yang terpenting saat ini, yakinlah jika kesaktian kalian serta kekuatan yang kalian miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada daya dan kekuatan selain datangnya hanya dari Allah dan atas seizin Allah. Sekarang ini kalian akan menghadapi sebuah pertempuran, dan yakinlah Allah bersama kalian karena kalian berada di jalan yang benar. Dan sepertinya saya harus segera undur diri dari tempat ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru, sambil kalian membuat pagar pelindung untuk menjaga tempat ini dan menjalankan apa yang kalian rencanakan. Aku akan meninggalkan seorang murid yang akan mengajari kalian syariat Islam, karena kalian akan menjalankan kewajiban utama sebagai makhluk yang menyembah Allah semata.
Setelah berpamitan, Kisapta pun berjalan menuju ke arah Goa Nagawana dan menghilang di dalam gua tersebut. Dan seolah tidak ingin kehilangan waktu, Sudiro dan Abah Uta serta yang lainnya pun kembali bahu-membahu membuat perangkap yang akan digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk gaib yang datang menyerang lembah Balulang. Kita akan membiarkan musuh dapat menembus dengan mudah dinding gaib pertama, dan setelah menembus dinding gaib yang kedua, sebisa mungkin kita menancapkan batang-batang pohon kalingga yang akan menutupi energi mereka. Dan setelah mereka melemah baru kita akan menyerangnya. Sudiro menjelaskan rencananya sambil menatap sebatang kayu kalingga atau kayu widara di tangannya. Gatra Pawira dan juga Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan makhluk-makhluk gaib lainnya kini sudah tidak lagi terpengaruh oleh energi murni yang berasal dari pohon kalingga serta batang kering pohon berduri itu. Mereka semua tampak biasa berada di dekat pohon yang sedang ditanam oleh Warijan dan Eyang Jagadgiri itu. Gatra Pawira yang dipercaya untuk mengatur dinding gaib yang akan menjadi perangkap itu pun terus memberikan arahannya kepada Abah Uta, Eyang Jagadgiri, dan Warijan. Sementara itu, Sudiro dan Eyang Jagadbaruna serta Wanageni terus menyatukan kekuatannya untuk memperkuat energi dari bagian dalam. Energi gaib yang dijadikan pagar pelindung tersebut tampak berwarna-warni di dalam penglihatan Warijan. Pemuda yang baru saja dapat membuka mata batinnya itu tampak kagum dengan keajaiban yang ada di depan matanya tersebut. Akan tetapi, di saat Sudiro dan yang lainnya sibuk untuk membuat dinding pelindung dan perangkapnya, Wanarupa dan Widanu tiba-tiba saja menghilang dari lembah Balulang. Kejadian itu sontak membuat Sudiro merasa khawatir dan agak sedikit kecewa dengan keduanya. Tapi setelah mereka mencari keberadaan Widanu dan Wanarupa, Sedekanti pun memberitahu jika Widanu sedang berada di dalam rumah dan sedang tertidur dengan pulas. Sementara itu, Sudiro dan yang lainnya mulai mencari Wanarupa yang pergi tanpa pesan kala itu. Apakah ada yang sedang menyerang kita, Diro? Tanya Abah Uta yang juga dibuat kebingungan dengan menghilangnya Wanarupa. Saya sendiri belum tahu, Bah, karena jagat madya dapat menyerang melalui alam bawah sadar kita. Akan tetapi di tengah kebingungan yang sedang melanda Sudiro dan Abah Uta, ternyata Widanu sudah berhadapan dengan sosok lelaki tua dengan pakaian kebesarannya yang berwarna merah itu. Tanpa rasa ragu lagi, Widanu pun langsung menyerang sosok jagat madya. Entah bagaimana caranya, Widanu dapat menemukan sosok yang menjadi biang keladi dari hilangnya kesadaran Sudiro dan Gatra Pawira serta Wanarupa. Tapi saat itu Widanu terlihat tenang dan sudah bersiap untuk sebuah pertempuran besar melawan jagat madya. Rupanya kaulah yang disebut-sebut bocah Pancawara itu. Sungguh beruntungnya aku hari ini, bocah, karena tidak perlu bersusah payah mencari dan menangkapmu. Walaupun kau mampu menghabisi Pati Tirtapawana, tapi di alam bawah sadarku ini kau tidak akan mampu menghadapiku, bocah sialan. Ujar sosok lelaki tua yang ternyata adalah sosok jagat madya itu. Jagat madya langsung menyerang Widanu dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi semua serangannya dilancarkan oleh jagat madya seolah-olah tidak dapat menyentuh tubuh Widanu. Namun walaupun begitu, lelaki tua yang berhasil diselamatkan oleh penguasa kerajaan gaib Laut Selatan itu terus saja menggebur Widanu yang sedang berada di alam bawah sadar jagat madya. Seranganmu itu tidak akan pernah dapat melukai tubuhku, kek, karena akulah yang menguasai alam bawah sadarmu saat ini. Ucapan Widanu semakin membuat jagat madya murka. Seharusnya memang aku yang mendatangi alam bawah sadarmu, bocah, tapi rupanya kau memiliki kesaktian tinggi hingga aku dapat masuk ke alam bawah sadarku. Bukan perkara sulit untuk menemukanmu, kek, karena jejak energimu masih dapat aku rasakan. Kau terlalu jumawa, seolah-olah tidak ada yang tahu kelemahanmu, pengguna ajian pengangen-angenan. Jika kau sudah puas dengan semua seranganmu itu, aku akan membawamu ke tempat orang tua berada, kek. Karena saat ini saudaraku sudah menemukan tubuhmu di tempatku bertapa dan siap membawamu pergi. Ucapan Widanu sontak membuat jagat madya terkejut. Walaupun tahu jika serangan yang dilakukannya hanya sia-sia, akan tetapi jagat madya terus saja melakukan perlawanan dengan sengit.
Semua ilmu yang dia keluarkan seolah-olah benar-benar terjadi di alam bawah sadarnya itu, akan tetapi semua itu hanyalah sebuah ilusi yang sedang dialaminya. Seolah tidak ingin kehilangan tubuhnya, Jagat Madya pun mencoba mencari jalan keluar dari tempat dia berada. Akan tetapi Widanu tidak membiarkan hal itu, dan dengan cepat menyerang Jagat Madya dengan sebuah ilmu yang menyerupai tali geni milik ayahnya. Setelah dapat melumpuhkan Jagat Madya, Widanu pun memberikan tanda kepada Wanarupa untuk mengajak Sukma dari murid Jagat Madya yang tidak lain adalah Manggoni untuk ikut bersamanya. Saat itu Wanarupa yang telah berhasil merubah wujudnya menjadi sosok Jagat Madya pun langsung melesat pergi bersama Sukma Manggoni. Sementara itu Widanu yang kini menguasai tubuh dari Jagat Madya langsung memerintahkan tubuh lelaki tua itu untuk menggunakan ajian lipat bumi agar segera tiba di sekitar hutan lembah Balulang. Setelah terbangun dari tidurnya, Widanu pun langsung berlari mencari ayahnya dan juga Abah Uta. Dia ingin memberitahukan jika sebentar lagi Wanarupa akan datang bersama Sukma temannya serta Jagat Madya yang juga akan menyusulnya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Widanu itu. Tidak lama kemudian Wanarupa datang bersama sosok Sukma Manggoni dan juga Jagat Madya yang dibawa masuk ke lembah Balulang tanpa perlawanan. Bagaimana kau bisa menemukan mereka, Danu? Tanya Bah Uta sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena merasa heran dengan kemampuan bocah itu. Danu menemuinya di alam bawah sadarnya, kek. Saat itu sepertinya kakek tua itu sedang ingin menyerang salah satu dari kita. Jadi hal itu Danu manfaatkan untuk membawanya ke alam bawah sadar Danu. Jenis ilmu apa yang kau gunakan itu, Danu? Kakek tidak mengerti. Danu juga bingung kek untuk menjelaskannya. Apakah Jagat Madya dapat membantu kita menghadapi pasukan dari kerajaan Laut Selatan, Danu? Benar kakek Jagat Baruna, untuk menghadapi 100 makhluk gaib Danu kira kita memerlukan tambahan tenaga. Dan kita bisa memanfaatkan tenaga dari kakek tua itu. Apakah kau bisa sepenuhnya mengendalikan Jagat Madya, Cu? Insya Allah kakek Jagat Giri. Pikiran dari kakek itu telah Danu ikat dengan tali geni. Jawaban Danu membuat ayahnya tersenyum. Bagaimana tidak? Sudiro yang belum pernah mengajarkan apapun kepada Widanu dibuat heran dengan kalimat anaknya ketika dia menyebut ajian tali geni yang dimilikinya. Sudiro pun terus bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin anaknya dapat menguasai ajian yang dengan susah payah dia dapatkan melalui berbagai lelaku tapa aji. Lalu bagaimana dengan Sukma dari bekas muridmu itu, Jenggala Suta? Biar nanti kita kembalikan ke tubuhnya. Bah Uta menatap tajam ke arah Sukma Manggoni setelah melakukan pembicaraan lebih jauh. Akhirnya Sudiro dan Abah Uta memilih untuk mengembalikan Sukma Manggoni terlebih dahulu. Mereka tidak ingin jika Sukma Manggoni sampai musnah dan dapat menyebabkan tubuh kosongnya mati. Maka dari itu Sudiro pun langsung memusnahkan ilmu-ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Manggoni dan meminta Gatra Pawira serta Wanarupa untuk mengantar Sukma Manggoni kembali ke tubuhnya. Beberapa saat setelah kepergian Gatra Pawira dan juga Wanarupa, lembah Balulang didatangi seorang pemuda sederhana yang penampilannya terlihat seperti seorang santri dari sebuah pesantren. Tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, pemuda yang mengaku bernama Bima Karsa dapat masuk dengan mudah ke lembah Balulang yang sudah dilindungi pagar gaib berlapis dari gabungan energi besar yang berasal dari energi seluruh penghuni lembah Balulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya mengganggu, tapi saya diminta oleh Eyang Sapta untuk memberikan tuntunan-tuntunan dalam agama Islam. Alhamdulillah, ternyata kau adalah murid dari Ki Sapta yang telah dijanjikannya tadi, Nak. Mari silakan masuk. Abah Uta terlihat sangat senang kala itu. Kedatangan Bima Karsa pun merubah keadaan di lembah Balulang.
Semua orang terlihat tenang walau mereka terus waspada dengan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang akan datang dengan tiba-tiba. Bimakarsa pun mulai memberikan penjelasan terkait bab mensucikan diri sebelum melakukan ibadah wajib. Selain semua orang yang merasa tenang, para makhluk gaib pun ikut merasakan aura positif yang berasal dari Bimakarsa. Mereka yakin Bima bukan hanya pandai dalam mengaji dan memberikan pengajian, tapi Bimakarsa adalah seorang manusia yang memiliki kesaktian tertentu yang diminta oleh Kisapta untuk membantu Sudiro, Widanu, dan Abah Uta serta semua yang ada di lembah Balulang untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib yang merupakan bawahan langsung dari kerajaan Laut Selatan. Jagat Giri dan Jagat Baruna terus saja menatap sosok Jagat Madya yang tatapan matanya terlihat kosong. Lelaki tua yang sedikit lebih muda dan lebih berpengalaman dari Jagat Giri serta Jagat Baruna itu terlihat seperti orang yang sedang kehilangan kesadarannya. Selain tatapan kedua matanya hamba, wajah dari Jagat Madya pun terlihat sangat pucat sekali kala itu. Entah apa yang membuat Jagat Madya menjadi seorang yang berambisi seperti ini. Aku tidak menyangka jika dia akan bersekutu dengan penguasa Laut Selatan saat ini. Ujaran Eyang Jagat Baruna membuat Sudiro, Abah Uta, Widanu, Gatrapawira serta yang lainnya ikut bertanya-tanya. Kita tidak akan tahu maksud dan tujuannya jika kita tidak menanyakan langsung padanya, Baruna. Yang jelas kesalahan kita pada saat itu langsung menghukumnya dengan membuangnya ke dalam palung itu. Andaikan saja kita mau sedikit bersabar dan menanyakan maksud serta tujuan dari Jagat Madya, tentu kita dapat mencegah hal ini terjadi. Apakah akan berbahaya jika kita membebaskannya dan menanyakan apa tujuan dari semua ini pada Jagat Madya, Danu? Tidak mengapa, Ki. Sebelum Danu melepaskannya, aku dapat memasukkan ajian Sindung Geni ke dalam tubuhnya dengan membawa butiran pasir melalui setiap celah di tubuh Jagat Madya. Seandainya nanti dia akan berontak, aku akan segera melumpuhkannya. Kalau begitu sebaiknya kita tanyakan dulu saja pada Jagat Madya tentang tujuan apa yang sebenarnya ingin diraihnya. Setelah Sudiro menggunakan ajian Sindung Geni miliknya untuk membawa butiran pasir ke dalam tubuh Jagat Madya, Widanu pun mulai memejamkan kedua matanya untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan tidak lama setelah itu kesadaran Jagat Madya pun kembali dan dia merasa sangat terkejut karena telah berada di antara orang-orang serta makhluk-makhluk gaib yang dianggap musuh olehnya. Aku tidak menyangka jika semudah ini aku dapat dikalahkan. Jangan berkecil hati, Madya. Anggaplah ini adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah kau lakukan. Apakah mungkin orang yang sangat serakah seperti diriku ini dapat memperbaiki kesalahannya, Giri? Apakah mungkin masih ada kesempatan bagiku untuk menyelamatkan keluargaku yang kini berada di kerajaan alam gaib? Ibu Jagat Madya dengan wajah yang dipenuhi rasa penyesalannya. Apa yang baru saja dikatakan oleh Jagat Madya seolah membuat Jagat Giri dan Jagat Baruna kembali ke beberapa waktu lalu, di mana Jagat Madya mengatakan hal yang sama untuk menjalankan siasat liciknya. Siasat apa lagi yang ingin kau jalankan saat ini, Jagat Madya? Kau tidak akan dapat mengelabui kami lagi sekarang. Jangan lagi kau gunakan istri dan anakmu serta keluargamu yang lainnya untuk membohongi kami, Jagat Madya. Karena saat ini dalam tubuhmu ada ajian Sindung Geni milik Sudiro yang dapat membakar tubuhmu dari dalam.
jika kau kembali melakukan siasat busukmu. Baiklah, sekarang akan aku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupku. Setelah itu kalian dapat membunuhku, ujar Jagat Madya dengan wajahnya yang tertunduk lesu. Menurut apa yang diceritakan oleh Jagat Madya, jauh sebelum dirinya mengambil paksa mustika Nagawana dari tangan Abah Uta beberapa tahun silam, Jagat Madya memang sedang terlibat masalah yang sangat rumit. Sebagai seorang guru yang membawahi sebuah perkumpulan besar, Jagat Madya merasa bahwa Jagat Ageng dan Jagat Anom tentu akan saling bahu-membahu menghadapi musuh-musuh mereka. Apalagi saat itu perkumpulan mereka yang bernama Jagat Kalingga sudah beberapa kali mengalami kekalahan dari perkumpulan atau perguruan lainnya. Hingga mau tidak mau, Jagat Madya harus mencari bala bantuan untuk dapat mengembalikan nama baik dari perkumpulan Jagat Kalingga. Sebelum murid-muridku dan murid-murid mendiang Jagat Ageng serta Jagat Alit dapat dikalahkan oleh Sudiro bersama Jenggala Suta, kami terlebih dahulu mengalami kekalahan besar dari seorang dukun sakti yang memiliki banyak jin-jin perewangan. Yang salah satu perewangannya adalah ular hitam dari kerajaan Laut Timur. Jagat Kalingga yang waktu itu dipercaya oleh beberapa orang untuk melindunginya dari serangan gaib musuh-musuhnya pun harus menanggung malu setelah kami dibuat tidak berdaya melawan ular hitam bernama Banyu Wulung itu. Hingga akhirnya beberapa orang yang kami lindungi itu mati dengan cara tidak wajar setelah mendapatkan serangan gaib secara bertubi-tubi. Setelah terdiam sesaat, Jagat Madya kembali menceritakan apa yang telah terjadi baik kepada dirinya maupun kepada perkumpulannya. Dan yang membuat Sudiro, Abah Uta, Eyang Jagat Kiri, dan Eyang Jagat Baruna terkejut adalah ketika mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Jagat Madya bersama perkumpulannya itu. Jadi kau selama ini membantu para penjahat-penjahat negeri ini untuk sembunyi dan melindungi mereka dari musuh-musuhnya, Madya. Benar sekali, Giri. Bagiku dan yang lainnya yang berada di bawah perkumpulan Jagat Kalingga, siapa yang berani membayar maka dialah yang akan kami bantu. Aku dan yang lainnya tidak peduli lagi apapun yang telah orang-orang itu lakukan. Apakah dia seorang koruptor atau pejabat-pejabat kotor lainnya, kami tidak peduli. Yang terpenting kami mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya para koruptor yang meminta perlindungan kami, pejabat kotor yang terlibat skandal serta kasus-kasus besar pun banyak yang meminta perlindungan Jagat Kalingga. Perlindungan apa dan perlindungan yang bagaimana yang kau berikan pada orang-orang itu, Jagat Madya? Abah Uta merasa penasaran dengan semua yang diceritakan oleh Jagat Madya. Seorang penjahat besar yang sedang dicari oleh para abdi negara tentu tidak akan luput dari pencarian yang melibatkan makhluk-makhluk gaib. Musuh-musuh dari para koruptor juga banyak yang mencari dukun-dukun sakti untuk menghabisinya apabila pembagian hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai. Disitulah aku, Jagat Ageng dan Jagat Alit menawarkan bantuan dengan kesaktian yang kami miliki. Kami sudah banyak menyelamatkan para penjahat yang mau membayar mahal untuk jasa kami. Di dunia ini tidak ada yang berjalan dengan murni, Jenggala Suta. Bagi orang-orang yang gila jabatan, mereka akan mencari cara untuk memudahkan mereka meraih jabatan tersebut. Dan mereka tidak segan untuk membayar mahal orang-orang yang memiliki kesaktian seperti kami.
Jadi dengan kata lain, kau memang menggunakan kesaktianmu untuk memperkaya diri. Bukan begitu Jagat Madya? Bukan hanya aku saja, Diro. Hampir semua orang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi melakukan hal itu. Jangankan para pejabat dan para koruptor, mereka yang memiliki usaha kecil saja akan melakukan hal itu demi dapat menjalankan usahanya. Contoh kecil saja, Diro. Pemilik warung makan akan berusaha meningkatkan hasil penjualan mereka dengan cara-cara tertentu yang pastinya juga akan melibatkan para jin perewangan untuk tujuan pengelarisan. Sedangkan para pemilik warung lainnya yang merasa kalah dalam persaingan akan mencari dukun-dukun sakti guna membuat saingannya jatuh dan mengalami kebangkrutan, bahkan harus sakit hingga kehilangan nyawa. Benar apa yang telah dikatakan oleh Jagat Madya, dan hal itu sudah sering terjadi di banyak tempat. Sebenarnya kami hanya memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang tentunya. Kami mengerti Jagat Madya. Sekarang lanjutkanlah ceritamu tentang apa yang membawamu ke lembah hitam saat ini. Setelah aku, Jagat Ageng dan Jagat Alit yang menjadi pemimpin perkumpulan Jagat Kalingga dapat dikalahkan seorang dukun sakti bernama Mahesa dan jin perewangannya yang bernama Banyuwulung itu, aku pun diam-diam melakukan persekutuan dengan Datulaya Wanakrama serta beberapa kerajaan gaib lainnya untuk mendapatkan bala bantuan, hingga aku gelap mata dan dengan sukarela menyerahkan istri dan putriku pada mereka. Bukankah penguasa Datulaya Wanakrama yang bernama Kramaseta tidak mengakui semua perbuatanmu itu, Madya? Mungkin kalian tidak akan lagi mempercayai apa yang aku katakan ini, tapi di sini ada bocah pemilik ilmu Pancawara yang dapat mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran seseorang. Mintalah pada anak itu untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana, Danu? Benar, Kek. Danu melihat seorang ibu dan seorang putrinya yang kini berada di sebuah tempat. Tubuh mereka terkurung, dan kedua orang itu masih hidup hingga saat ini. Widanu sudah melakukan penelusuran dengan kemampuan yang dimilikinya. Saat itu aku memang menjanjikan imbalan beberapa nyawa manusia pada penguasa Datulaya Wanakrama. Setelah dia membantuku menghancurkan dukun sakti bernama Mahesa itu, atau mengambil mustika Nagawana. Tapi semua itu urung aku lakukan karena penguasa Datulaya Wanakrama itu menginginkan istri dan juga putriku. Maka dari itulah aku bersiasat dengan mengajak kalian untuk menghancurkan kerajaan gaib tersebut. Tapi bukankah saat itu anak dan istrimu tidak berada di Datulaya Wanakrama? Tanya Sudiro yang merasa belum mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Jagat Madya itu. Benar, Sudiro. Saat itu mereka memang tidak ada di sana, tapi setelah kalian menangkapku dan membuangku ke dalam palung itu, Kramaseta bersama para punggawa Datulaya Wanakrama
menculik orang-orang yang sangat aku sayangi itu. Bagaimana kau bisa tahu jika keluargamu memang diculik oleh Kramaseta Jagatmadya? Sedangkan kau berada di lautan dalam yang mustahil untuk dapat kau tinggalkan saat itu. Jagatbaruna juga belum mempercayai apa yang diceritakan oleh Jagatmadya. Kau terlalu meremehkanku, Baruna. Apakah kau lupa jika aku pemilik ilmu welang baya yang dengan ilmu itu aku dapat bertahan hidup di dalam air dalam waktu yang sangat lama? Di dalam palung itu aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan diri serta menyusun siasat kembali. Dan setelah kalian lengah, aku pergi dari palung mengerikan itu dan bertemu dengan beberapa makhluk gaib yang mau membantuku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan muridku yang sukmanya sedang terperangkap di alam gaib itu. Belum selesai Jagatmadya menceritakan semua yang sedang dialaminya, tiba-tiba saja Sudiro, Abhauta, Jagatbaruna, Jagadgiri, dan semua yang ada di lembah Balulang itu dikejutkan dengan suara dentuman yang sangat keras. Mereka pun tahu jika suara yang terdengar menggelegar itu adalah sebuah pertanda dimulainya sebuah perang besar. Namun baik Abhauta maupun Sudiro dan semua yang ada di sana tampak tenang dan seolah sudah siap untuk menghadapi perang yang pastinya tidak seimbang itu. Jika beberapa minggu yang lalu semua yang berada di lembah Balulang merasa sangat khawatir akan kedatangan 100 pasukan dari kerajaan Laut Selatan yang pastinya memiliki kesaktian tinggi, tapi malam ini mereka terlihat biasa saja. Bola-bola api terlihat berterbangan dan menghantam dinding gaib yang dibuat oleh Sudiro dan Abhauta serta yang lainnya. Tapi tampaknya bola-bola api itu tidak mampu menembus dinding gaib yang menjadi pelindung di bagian paling luar. Setelah hujan bola api mereda, muncul sosok makhluk gaib berwujud ular besar yang memiliki 3 kepala. Kalian tidak akan dapat bertahan hidup di tempat ini karena makhluk-makhluk yang memiliki energi besar akan terus menggempur tempat ini hingga mereka dapat berhadapan langsung dengan kalian semua. Kami sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan jika kami mau, kami sudah mengubur jasadmu dari tadi, Jagatmadya. Sosok Wanageni terlihat sangat murka dengan perkataan dari Jagatmadya itu. Awalnya aku berpikir dengan menjadi bagian dari pasukan kerajaan Laut Selatan akan membuatku kembali mendapatkan keluargaku. Tapi ternyata apa yang aku pikirkan itu salah. Daripada aku mati sebagai seorang pengecut, lebih baik aku mati sebagai seorang kesatria. Saat ini juga aku putuskan untuk berada di pihak kalian, Baruna. Dan jika aku membelot, jangan lagi kau ampuni aku. Bakarlah tubuhku dengan ajian Sindung Geni itu, Diro. Jagatmadya terus menatap ke arah sosok ular besar berkepala 3 yang masih terus menggempur pertahanan di lembah Balulang. Sekarang kita harus menunjukkan pada makhluk-makhluk itu jika kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Jangan kita hanya diam diri menunggu serangan yang lebih besar itu datang. Sepertinya siasatmu akan berguna bagi kami saat ini, Jagatmadya.
Benar sekali Baruna, aku sudah menentukan pilihanku dan aku akan menebus semua kesalahanku di sini. Dan aku tahu jika di lembah Balulang ini ada sosok yang dapat menyerupai sosok naga. Sekarang aku minta kalahkan penjaga Pulau Karang Batang itu dan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya.